وسلم وبارك على هذه النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita takzimkan imam masjid Baitul Makmur, ketua DKM masjidnya, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, jamaah salat isya dan salat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini kita dianugerahkan suatu nikmat daripada nikmat yang besar di antara yang besar bapak ibu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kenapa dua nikmat ini yang saya katakan nikmat yang besar di antara yang besar? Banyak orang sehat bapak ibu tapi tak punya kesempatan. Betul bu? Banyak pak orang yang sehat tapi tak punya kesempatan. Barangkali kita lihat saudara kita bapak ibu, mereka mencari nafkah dari pagi sampai malam, tak berhenti-henti, tak sempat untuk beribadah, berkumpul sama kita. Mereka sehat, kuat, gagah, tapi tak punya kesempatan. Kemudian kebalikannya bapak ibu, ada orang yang sehat, ada orang yang punya kesempatan tapi tak sehat. Barangkali ada di antara kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, mereka punya kesempatan tapi mereka tak sehat pak. Ada yang terbaring di rumah sakit, tak kuat untuk melangkah ke masjid untuk berkumpul bersama kita bapak ibu. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah kalau hatinya sakit dan sudah ditutup oleh Allah hatinya tersebut. Inilah yang patut kita syukuri bapak ibu pada malam hari ini, kita berkumpul dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah. Tapi kata Allah, barang siapa yang kufur atas segala nikmatku tersebut, insyaallah azabku sangat pedih. Bapak Ibu sidang rahimakumullah, selawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya untuk selalu mengharapkan syafaatnya di hari yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini malam yang ke-9. Tadi ketua DKM dah ke-10, ndak cepat aja lebarannya. Ya. Tapi tak apa-apa ya, Bu. Baik, untuk anak-anak pada malam hari ini kita singkat saja Bapak Ibu, lebih kurang 12 menit ke depan. Judulnya untuk anak-anak ya, memelanjakan harta pada jalan Allah. Jelas? Anak-anak jelas? Apa tadi judulnya? Nanti Bapak keluar masjid jangan ditanya apa judulnya, lambat pula saya balik nanti. Lebih baik saya kasih judul sekarang daripada saya dia halang-halang apa judulnya. Ya kan? Sudah jelas, Nak? Belum? Memelanjakan harta pada jalan Allah. Dengar baik-baik. Nah, ini banyak mantan murid-murid saya nih, Pak. Sekarang saya sudah jadi mantan di SD 08. Bapak Ibu yang berbahagia, Daha Ibnu Jubair radhiyallahu an pernah mengatakan, suatu ketika orang-orang Ansar mengadu kepada Rasulullah. Mereka datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasul, kami mengadu kepadamu bahwa dulu orang-orang Ansar ini taat beribadah, akhlaknya bagus, tata keramanya baik, saling menghargai, saling menghormati, ibadahnya sangat luar biasa, wahai Rasulullah. Itu kata orang-orang Ansar melaporkan kepada Rasulullah. Sekarang wahai Rasul, apa yang pernah dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang Ansar dulu, sekarang sudah mereka tinggalkan.
Dulu mereka gemar berimpak, suka menolong. Sekarang sudah mereka tinggalkan, wahai Rasul. Turun ayat surah Al-Baqarah ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan impakkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah, dan jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu sangat dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang rahimakumullah, pada malam hari ini secara singkat ayat ini kita jelaskan. Dalam ayat ini wa anfiqu fisabilillah, memberi anjuran, memberi rangsangan, memberi motivasi bagi kita umat Islam yang Allah titipkan sebagian harta pada kita. Wa anfiqu fisabilillah, salurkanlah, berikanlah, sumbangkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan, harta yang kita miliki pada hari ini, pada hakikatnya sebagian harta tersebut adalah hak orang lain. Satu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabat, siapakah orang yang paling gagah dan siapakah orang yang paling kuat? Kata sahabat, wahai Rasulullah, orang yang paling kuat, orang yang paling gagah adalah orang yang apabila berkelahi bisa mengalahkan orang lain. Itulah orang yang kuat. Kata Rasulullah, wahai sahabat, bukan. Orang yang kuat, orang yang perkasa adalah orang yang apabila mau marah, dia bisa menahan marahnya. Itulah orang yang kuat. Kira-kira kita bagaimana, Bu? Bisa, Bu? Ini mau marah ini dengan siapapun atau dengan anak, selagi belum lepas, kita tak akan berhenti marah. Betul tak, Bu? Tapi Rasulullah katakan yang paling kuat itu, yang paling sulit adalah menahan marah. Bulan Ramadan mendidik kita bagaimana emosi kita terkendali, bagaimana emosi kita, marah kita itu terkontrol. Bulan Ramadan adalah mendidik pada dasarnya bagi kita semua. Kemudian Rasulullah balik bertanya lagi, wahai sahabat, siapakah perempuan yang mandul? Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, perempuan yang mandul adalah perempuan sama sekali tidak pernah melahirkan seorang anak. Itulah perempuan yang mandul. Kata Rasulullah, wahai sahabat, bukan. Perempuan yang mandul adalah perempuan yang memiliki keturunan, perempuan yang memiliki anak, tapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya, tidak pernah terdetik dalam hatinya bagaimana dia punya anak dididik dan dipahami dengan ilmu agama. Kalau tidak itu dilakukan oleh ibunya, maka ibu tersebut, kata Rasulullah, termasuk ibu yang mandul. Paham, Bu? Jelas? Kalau jelas saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah balik bertanya lagi, wahai sahabat, siapakah orang yang paling miskin? Kata sahabat, wahai Rasulullah, orang yang paling miskin adalah orang yang tidak memiliki harta benda sedikit pun. Itulah orang yang miskin. Kata Rasulullah, wahai sahabat, bukan. Orang yang paling miskin itu adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak, harta benda yang melimpah ruah. Tapi harta tersebut tidak pernah disalurkan, tidak pernah dibelanjakan, tidak pernah diimpak, disedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang miskin. Jelas, Bu? Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Para ulama tafsir banyak menafsirkan sepotong ayat tersebut. Kalau Ibnu Abbas mengatakan, jangan sekali-kali kamu lalai untuk berimpak dan bersedekah pada jalan Allah. Kemudian ada juga ulama tafsir menafsirkan sepotong ayat, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan adalah jangan kamu mengungkip-ungkip, menyebut-nyebut apa yang sudah kamu bantu, apa yang sudah kamu beri. Jelas, Bu?
Kalau kita beda ya Bu. Betul, bukan di sini Bu. Beda Pak. Kadang-kala kita kalau lagi senangnya, kalau lagi baiknya, atau lagi normalnya kita, apa yang orang minta bantu kepada kita, kita bantu, kita beri, saudara ataupun siapa. Tapi kalau sudah ada masalah, itu semuanya diungkip-ungkip, disebut-sebut. Ya, kalau tak kena saya, kalau tak kena itu dan disebut-sebutlah. Masjidnya kalau saya tak bantu, mulai. Betul Bu? Tapi bukan di sini ya. Jauh, di Manado, di mana-mana ada. Jangan diungkip-ungkip. Kemudian ada juga ulama tafsir menyebutkan sepotong ayat tersebut, jangan kamu campakkan diri kamu kalau kebinasaan adalah jangan kamu menyakiti hati orang yang sudah kamu bantu, yang sudah kamu beri. Dalam ayat itu disambung, wasinu, berbuat baiklah. Ramadan masih panjang Bapak Ibu, Allah titipkan kita umur yang panjang. Ketemu di bulan yang maghfirah, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita taburkan kebaikan. Apapun yang kita miliki, kita kasih, kita beri, kita bantu orang lain yang membutuhkan daripada kita. Karena berbuat baik inilah sangat besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Tapi Bapak Ibu, berbuat baik gampang diucapkan, tapi aplikasinya, pelakuannya sangat berat Bapak Ibu. Sekarang saya kasih contoh untuk ibu-ibu. Bu, ibu, saya ibu-ibu aja nih Pak. Ya, Bu, ibu tadi mau ke masjid, pasti niatnya mau berimpak, betul? Betul kan? Ya, pasti ibu bawa duit, bawa uang. Lihat dompet ibu atau bapak lihat dompet. Di dalam dompet ibu bermacam-macam uangnya. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira ibu bawa yang mana? Ayo. Bu, jujur bawa yang mana? Kadang-kala Bapak Ibu berat dalam hati kita. Siapapun orang kalau imannya kurang, pasti bertanya, aku bawa yang kecil aja lah. 5.000. Kenapa yang tak mau bawa yang besar? Inilah Bapak Ibu, dalam ayat ini dikunci, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu sangat digemar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sidang rahimakumullah, sudah 13 menit. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menggugah, bisa memberi pencerahan, sama-sama kita mengamalkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan segala amal baik kita, marilah kita raih kesempatan ini untuk selalu berbuat baik, beribadah, memakmurkan masjid kita ini. Kalau tidak kita, siapa lagi Bapak Ibu yang memakmurkan dan meramaikan tempat ibadah kita ini? Semua niat kita, langkah kita ke masjid, tempat ibadah kita, semuanya diberi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.